selamat datang di ibadah anak online hari ini. Devi, aku mau nanya nih, kira-kira kalau misalnya kita ibadah online di rumah, boleh nggak sih sambil malas-malasan? Pada saat kita ibadah, Tuhan itu hadir. Jadi saat kita ibadah, kita harus memberi sikap yang terbaik karena Tuhan hadir. Oh, gimana caranya? Kira-kira gimana caranya supaya bisa menghormati hadirat Tuhan? Caranya, saat kita beribadah, kita tidak boleh sambil tidur-tiduran, tidak sambil makan, tidak sambil main game. Karena Tuhan itu hadir, jadi kita harus memberi sikap menghormati. Oh, gitu teman-teman. Yuk, sekarang kita hormati hadirat Tuhan dan mari berdoa. Yuk Devi berdoa. Tuhan, kami ingin berdoa untuk hari ini ibadah, supaya ibadah ini bisa menyenangkan hatimu. Roh Kudus, bimbing kami supaya sama ibadah kami mengerti apa yang disampaikan kakak-kakak, juga anak-anak yang melayani Tuhan. Kami ingin berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah yang sedang beribadah. Berikan mereka hikmat, pengertian akan firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang Rakul akan memberkatakan visi tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang kau perkatakan, apa yang kau perbuat harus sesuai dengan firman Tuhan. Shalom teman-teman, kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya. Oh ya, kali ini Kak Sem mau kesaksian nih. Kesaksian betapa pentingnya keselamatan. Dulu sebelum Kak Sem terima Tuhan,
sebelum Kak Sem jadi anaknya Tuhan, hidup Kak Sem itu dulu berada dalam kehancuran. Sehancur-hancurnya hidup Kak Sem. Kenapa bisa hancur Kak Sem? Nah, dulu Kak Sem kehilangan pekerjaan. Jadi, karena kehilangan pekerjaan, Kak Sem sempat nganggur 4 bulan. Jadi 4 bulan itu Kak Sem gak kerja. Tapi kan kita namanya hidup di Jakarta ya, kita harus tetap bayar kosan, kita harus tetap makan. Tapi Kak Sem bingung waktu itu mau cari uang kemana. Terus Kak Sem mau pulang, tapi takut pulang. Kenapa Kak Sem takut pulang? Karena dulu salah Kak Sem sendiri. Jadi waktu itu Kak Sem kabur dari rumah, udah 5 tahun gak pulang-pulang, meninggalkan rumah. Terus Kak Sem stres, Kak Sem pusing, pokoknya pikiran Kak Sem itu udah kacau ya. Jadi udah gak tahu mau ngapain lagi. Sempet Kak Sem mau melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang seperti apa itu? Kak Sem sempet mau bunuh diri waktu itu loh adik-adik. Tapi sebelum Kak Sem mau melakukan perbuatan dosa itu, tiba-tiba Kak Sem dengar suara, gak tahu itu suara dari mana, suaranya seperti ini. Daripada kamu bunuh diri, lebih baik datang ke gereja, datang ke gereja, datang ke gereja. Aduh, bingung nih, itu suara siapa ya? Suara dari mana? Kok jadi takut? Nah, tapi ya udahlah, Kak Sem gak terlalu pikirin ya. Nah, besoknya Kak Sem langsung datang ke gereja. Nah, sampai gereja Kak Sem ketemu sama pendeta, sama pelayan-pelayan Tuhan. Terus Kak Sem cerita nih apa yang terjadi dengan hidup Kak Sem. Akhirnya semuanya mendengarkan. Terus puji Tuhannya lagi, Kak Sem setelah sharing dengan mereka, siangnya itu langsung terima Tuhan. Jadi Kak Sem langsung terima Tuhan itu sebagai juru selamat Sem. Ya, puji Tuhan. Kak Sem merasa lega banget ya waktu itu. Terus setelah Kak Sem terima Tuhan, dapat 2 minggu Kak Sem langsung dibaptis. Jadi baptis selam. Nah, udah gitu Kak Sem mulai merasakan perubahan nih. Kak Sem mulai merasakan ada pemulihan, ada pemeliharaan. Terus Kak Sem juga merasa Kak Sem telah diperbaharui Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ya puji Tuhannya setelah itu Kak Sem langsung dapat pekerjaan. Jadi walaupun pekerjaannya freelance, tapi itu setidaknya bisa menghasilkan uang. Jadi Kak Sem udah bisa bayar kosan, udah bisa makan. Dan yang lebih penting lagi nih adik-adik, sekarang Kak Sem sama keluarga udah baikan. Jadi yang 5 tahun tadinya udah gak pernah ketemu, gak pernah pulang. Sekarang Kak Sem udah ketemu sama keluarga, udah baikan sama keluarga. Jadi Kak Sem sekarang kalau pulang udah gak takut lagi. Jadi kalau mau pulang, pulang aja ke rumah. Jadi keluarga udah menerima Kak Sem dengan terbuka. Nah, Kak Sem mulai percaya kalau misalnya kita dalam kesusahan, dalam keterpurukan, Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi Tuhan yang pilih Kak Sem, Tuhan yang ubahkan Kak Sem, Tuhan yang pulihkan Kak Sem, juga Tuhan yang perbaharui Kak Sem. Jadi sedikit demi sedikit kehidupan Kak Sem udah lebih baik lagi. Nah, puji Tuhan ya, semoga kesaksian Kak Sem ini bisa memberkati adik-adik, bisa memberkati papi mami, juga bisa memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, jika kita serahkan semuanya hidup kita ke dalam Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus pelihara kita, dan Tuhan akan selalu ada untuk kita. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita saat ini masuk di dalam minggu pertama bulan Juni. Puji Tuhan, Tuhan pelihara kita sudah sampai bulan Juni ini. Tuhan luar biasa buat kita, buat adik-adik semua. Saat ini kita akan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, semua konsentrasi kita hanya kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau muji nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Bapa yang sungguh baik atas kehidupan kita. Kita naikkan itu pujian. Bapa, aku datang padamu. Haleluya.
Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita naikkan ini pujian. Bapakku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami. Kami datang mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik lebih lagi sembah Tuhan. Adik-adik yang di rumah katakan haleluya, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan pagi hari,
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Gantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami menaikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau luar biasa bagi kami karena Engkau sayang sama kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan semua Alkitab. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan naikkan itu pujian. Kuberikan kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya.
ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku berikan kemuliaan, amin. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat tangan pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kau pakai hamba-Mu saat ini yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian syukur. Haleluya. Amin. Shalom pasukan, shalom papi mami, kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Bersyukur kasih karunia Tuhan kita masuk di bulan Juni ini ya. Sudah bulan yang ke-6 di tahun 2021, begitu baik penyertaan Tuhan ya, luar biasa buat kita semua. Dan hari ini semuanya sudah siap ya dengar firman Tuhan. Yuk semuanya sikap duduk yang terbaik dan juga sikap hati yang terbaik. Kita mau siapkan hati kita, pasang telinganya baik-baik dan sebelum kita dengar
firman Tuhan, biarlah kita minta hikmat, kita minta pengurapan Roh Kudus memenuhi kita. Semuanya yang siap untuk diberkati firman Tuhan, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kami kembali Tuhan bisa beribadah walaupun online. Tuhan, Engkau baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, tuntunan-Mu hari demi hari terus terjadi atas kami Tuhan. Dan masuk bulan Juni ini Tuhan, kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan terhadap kami semua. Untuk kami bisa memilih mana yang penting buat hidup kami. Dan hari ini kami mau memilih bahwa keselamatan itu penting ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami mengerti arti keselamatan, biar kami juga peduli dengan jiwa-jiwa lebih lagi, karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami supaya kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Juga kami dipakai Tuhan menjadi pelaku amanat agung, boleh menjadi alat-alat untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami supaya kami lebih lagi mengerti. Urapi semua, baik yang menyampaikan, baik yang mendengar, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini di awal bulan Juni ini kita mau sama-sama untuk mengerti, untuk kita apa? Belajar mengerti, memilih yang terbaik, ya, memilih yang terpenting. Dan minggu ini kita akan sama-sama belajar apa ya yang terpenting ya. Oh, minggu ini kita belajar bahwa salah satu yang terpenting itu adalah keselamatan. Yo, adik-adik yang di rumah, juga yang mami papi yang dampingi, kita mau sama-sama yuk. Kita mau perkatakan keselamatan. Ya, bagus ya. Keselamatan itu penting adik-adik. Jadi di Pentakosta ketiga ini ya, salah satu artinya kan bahwa Pentakosta ketiga itu adalah penuaian yang terbesar dan terakhir. Ya. Jadi Tuhan lewat Roh Kudus-Nya akan memakai banyak anak-anak Tuhan, ya, memakai gereja Tuhan, memakai anak-anak sekolah minggu untuk memenangkan banyak jiwa. Artinya kalau banyak jiwa yang diselamatkan, ya, kalau banyak jiwa dimenangkan, artinya banyak orang yang menerima keselamatan. Mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga sayang loh adik-adik. Tuhan tuh peduli sama jiwa-jiwa. Tuhan peduli dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan peduli dengan suku-suku bangsa yang lain. Mungkin kalian berpikir gini, Kak, mereka kan beda dari kita. Mungkin sukunya beda, bahkan mungkin agamanya beda. Ya, tapi Tuhan itu enggak membedakan orang loh adik-adik. Tuhan itu sayang semuanya. Ya, entah dia agama apapun, dia dari suku apapun, dia dari bangsa manapun, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau matanya sipit, mau matanya belok, mau rambutnya lurus, rambutnya keriting, semuanya Tuhan sayang dan Tuhan rindu semuanya itu
diselamatkan. Ya. Nah, nanti adik-adik ya baca di rumah seluruhnya ya firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama dengar ya, baca juga dari Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Adik-adik di situ kita akan ngerti bagaimana Tuhan itu mengasihi bangsa lain ya, meskipun itu bukan orang Israel, tapi Tuhan tetap kasihi dia. Kita akan simak ya cerita itu, ya cerita dari Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 48, yaitu tentang Petrus dan Kornelius. Kita mau lihat lewat tayangan video ini. Semuanya sikap manis ya, dengar video ini dan ikuti setiap cerita dari firman Tuhan. Selamat mengikuti. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka
Dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik semuanya udah lihat ya tayangan video tadi, kisah tentang Petrus dan Kornelius dari Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Dari sini adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita akan belajar 3 hal. Ya, Kak, apa aja itu Kak? Ya, dengar baik-baik. Hal yang pertama adik-adik, Tuhan itu menghendaki supaya keselamatan terjadi atas semua orang. Bukan hanya keselamatan terhadap umat pilihan saja. Ya, adik-adik udah diselamatkan nih, adik-adik udah jadi anak Tuhan. Ya, kamu udah bisa memuji, menyembah, kamu kenal Yesus, ya, kamu mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Itu artinya kamu sudah diselamatkan. Tapi keselamatan itu jangan berhenti sampai di diri kita aja adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi teman-teman sekolahmu. Mungkin mereka belum kenal Yesus. Tuhan mengasihi keluargamu. Mungkin juga semuanya belum kenal Yesus. Mereka itu semuanya dikasihi sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan menghendaki untuk semua orang diselamatkan. Karena Tuhan itu tidak membedakan orang. Ya, kakak mau bacakan ya dari firman Tuhan yang Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 35 ya. Di situ Petrus ngerti nih ya, setelah Petrus mendapatkan penglihatan, wah dia disuruh kan makan binatang-binatang yang ada di dalam penglihatannya itu. Tapi kan Petrus bilang, Tuhan aku gak mau karena semuanya itu haram. Itu gak pernah aku makan. Tapi Tuhan berkata apa? Yang Tuhan katakan halal ya, jangan kita katakan haram. Artinya apa yang Tuhan kehendaki, kita jangan melarang-larang, seperti itu kurang lebih ya. Nah, setelah penglihatan itu, Petrus jadi tahu ya, bahwa kalau Tuhan nyatakan halal, Tuhan izinkan semuanya itu akan terjadi. Petrus jadi semakin ngerti bahwa Tuhan menghendaki keselamatan terjadi atas semua orang. Kakak bacakan dari Kisah Rasul 10 ayat 34 dan 35 dikatakan begini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
Ya, Tuhan lihat semuanya berharga di mata Tuhan. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, Tuhan tidak bedakan orang. Semuanya rindu Tuhan selamatkan. Lalu ayat 35-nya, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, ya. Jadi Kornelius sekalipun dia bukan umat pilihan Tuhan, ya, dia dari bangsa lain, adik-adik, dari bangsa Itali, ya. Waktu itu kan bangsa Israel dijajah oleh orang-orang Itali, orang-orang Romawi, ya. Nah, Kornelius itu dari bangsa itu, tetapi sekalipun dia dari bangsa asing, dia sayang sama Tuhan, dia taat, dia itu orang yang tekun dan baik hati, ya. Dia orang yang saleh dan Tuhan berkenan sama Kornelius, ya. Tuhan nggak pandang, nggak pilih-pilih orang, nggak pandang orang, ya. Semuanya berharga di mata Tuhan. Lalu itu yang pertama, ya, adik-adik, bahwa Tuhan menghendaki keselamatan itu terjadi atas semua orang. Yang kedua, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa. Maka biar hati Tuhan itu juga ada dalam hati kita, adik-adik. Ya, biar hati Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa itu, ya, hati Tuhan itu ada di hati kita. Artinya apa? Kalau Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, maka kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa juga. Kak, mengasihi jiwa-jiwa gimana sih, Kak? Mengasihi jiwa-jiwa tuh artinya gini, adik-adik. Kalau engkau lihat, ya, temanmu dia belum kenal Tuhan, ya, itu menjadi beban buat hatimu di hidupmu untuk kamu punya kerinduan temanmu juga kenal Tuhan. Nah, dari belas kasihan, dari kerinduan untuk teman kita kenal Tuhan akan muncul apa, adik-adik? Akan muncul keinginan untuk mendoakan temanmu, ya. Jadi mungkin kamu lihat temanmu yang bandel, yang nakal, ya. Dari situ kamu merasa kasihan, aduh anak ini kasihan ya, sebenarnya Tuhan bisa pakai dia luar biasa. Tapi karena nakalnya, karena bandelnya, dia jadi nggak disukai semua orang, kasihan kan? Nah, rasa kasihan itu mendorong kamu untuk berdoa. Ya, kamu mulai doakan temanmu, ya, setiap hari kamu doakan, kamu sebut namanya Tuhan, jamah, misalnya namanya Joni, jamah Joni Tuhan, selamatkan dia Tuhan, ubahkan dia. Nah, itu kamu punya belas kasihan. Kamu memiliki hati Tuhan. Sehingga apa? Kamu rindu untuk temanmu diselamatkan. Ya, itu poin yang kedua. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa biar hati kita juga mengasihi jiwa-jiwa. Lalu poin yang ketiga dari firman ini adalah, adik-adik, seperti Tuhan pakai Petrus, ya, Tuhan juga akan pakai kita. Ya, seperti Tuhan memakai Petrus, ya, Petrus dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran di rumah siapa tadi? Ya, di rumahnya Kornelius, ya. Dari situ dia memberitakan siapa itu Yesus, ya. Dari situ dia bercerita, mengabarkan Injil. Dia ceritakan bagaimana Yesus mati, bangkit. Yesus menyelamatkan semua orang-orang yang percaya kepadanya. Dari firman itu, adik-adik, banyak yang hatinya tersentuh, banyak yang hatinya terbuka, ya. Kornelius dan keluarganya apa?
dia menerima Yesus, mereka percaya Yesus. Akhirnya mereka apa? Memberikan dirinya untuk dibaptis. Ya, mereka menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Dan lewat Petrus, ya, lewat pemberitaan Petrus, sekeluarga ini bahkan ya dalam kisah tadi kan dibilang bahwa nggak cuma keluarganya, Cornelius juga memanggil saudara-saudaranya, keluarganya, kerabatnya untuk berkumpul mendengarkan khotbah Petrus. Ya, Petrus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan satu keluarga, bahkan seluruh orang yang hadir di rumah Cornelius, mereka diselamatkan. Percayalah adik-adik, seperti Tuhan pakai Petrus, Tuhan juga akan pakai kita. Anak-anak sekolah minggu sekalipun kau masih kecil, kakak percaya waktu pengurapan Roh Kudus ada atasmu, engkau juga bisa dipakai Tuhan. Mungkin kamu nggak pinter khotbah kayak Petrus, tapi waktu mungkin kamu sedang bincang-bincang dengan teman, ya, atau kamu cuman ngobrol-ngobrol aja, ya, mereka hatinya tersentuh, ya, dan Tuhan akan banyak pakai mulut anak-anak. Tuhan taruhkan perkataan-perkataan kuasa firman-Nya di mulut anak-anak, dan lewat anak-anak banyak orang-orang akan percaya sama Tuhan Yesus. Siapa yang mau dipakai seperti Petrus? Yuk, hari ini lewat kisah Petrus dan Cornelius, kita minta yuk belas kasihan Tuhan itu ada di hati kita. Belas kasihan Tuhan itu ada di hidup kita, sehingga kita mulai mau mendoakan jiwa-jiwa, kita mau merindukan banyak terjadi lawatan Tuhan atas teman-teman kita, dan Tuhan pakai hidup kita. Yuk adik-adik yang rindu dipakai Tuhan seperti Petrus, yang rindu dipakai Tuhan di Pentakosta ketiga ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh doa di hadapan Tuhan. Adik-adik minta Tuhan pakai kita. Kakak akan berdoa untuk setiap adik-adik yang angkat tangan di hadapan Tuhan, yang mau hidupnya dipakai Tuhan. Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Setiap anak-anak yang pagi ini tangannya terangkat, mereka rindu hidupnya dipakai Tuhan seperti Tuhan memakai Petrus. Tuhan, biarlah pengurapan itu Tuhan, satu pengurapan belas kasihan itu Tuhan, boleh Tuhan terjadi atas setiap anak-anak, bahkan atas setiap mami papi, atas setiap kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, pengurapan belas kasihan itu turun ada atas kami Tuhan, supaya kami lebih lagi merindukan, supaya keselamatan terjadi atas banyak orang Tuhan. Beri kami belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, roh belas kasihan itu memenuhi kami. Mulai hari ini kami peduli dengan teman-teman kami yang lain, saudara-saudara kami yang lain yang belum kenal Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Tuhan, Kau rindu setiap orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pengurapan-Mu, ya adik-adik boleh taruh tanganmu di atas kepalamu. Biar pengurapan itu Tuhan turun atas kami semua. Satu pengurapan yang penuh belas kasihan memenuhi setiap hidup kami. Roh-Mu, kuasa-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengurapan-Mu Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, biarlah hari-hari ini Tuhan pakai kita lebih lagi. Keselamatan Tuhan terjadi atas keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, dan Tuhan pakai hidup kita untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati. Salam adik-adik, saatnya kita kuis. Tapi sebelum kuis kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, saatnya kita memasuki kuis. Pertanyaan yang pertama, siapa nama perwira yang baik hati dan takut akan Tuhan? Nah, kakak bacain satu kali lagi ya. Siapa nama perwira yang baik hati dan takut akan Tuhan? Gampang kan pertanyaannya? Pasti bisa jawab adik-adik. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa nama kota tempat perwira itu tinggal? Kakak ulang satu kali lagi pertanyaan yang kedua. Apa nama kota tempat perwira itu tinggal? Nah, pasti bisa jawab ya. Gampang pertanyaannya. Nah, lanjut pertanyaan ketiga. Dalam penglihatan Petrus, apa yang dia lihat? Berikutnya, apa maksud penglihatan itu? Kakak ulang satu kali lagi pertanyaan yang ketiga. Apa nama? Aduh, salah. Kok apa nama sih? Salah Pak De, ulang dong, boleh nggak? Salam adik-adik, saatnya kita kuis. Sebelum kuis, kita akan bacakan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini adalah Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Pertanyaan yang pertama, siapa nama perwira yang baik hati dan takut akan Tuhan? Satu kali lagi kakak bacakan pertanyaan yang pertama. Siapa nama perwira yang baik hati dan takut akan Tuhan? Nah, adik-adik pasti bisa jawab ya. Gampang pertanyaannya. Nah, sekarang lanjut pertanyaan yang kedua. Apa nama kota tempat perwira itu tinggal? Satu kali lagi kakak bacakan. Apa nama kota tempat perwira itu tinggal? Nah, pasti bisa jawab ya adik-adik. Nah, sekarang lanjut pertanyaan yang ketiga. Dalam penglihatan Petrus, apa yang dia lihat? Berikutnya, apa maksud penglihatan itu? Satu kali lagi pertanyaan yang ketiga kakak bacain. Dalam penglihatan Petrus, apa yang dia lihat? Berikutnya, apa maksud penglihatan itu? Nah, adik-adik, tiga pertanyaan itu
adik-adik jawab, nanti jawabannya kirim ke kakak sekolah minggu masing-masing ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan kuis hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah ia tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kenubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati, Kau pulihkan bangsa dan negara kami dari segala roh-roh jahat, juga LGBT, korupsi Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Pak Joko Widodo dan wakilnya Pak Maruf Amin. Kau berkati mereka, berikan mereka Roh Kudus Tuhan, agar bisa memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini ke jalan yang baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan, untuk hari-hari ini COVID-19 masih melanda. Kau berkati Tuhan, supaya COVID-19 pergi menghilang Tuhan dari Indonesia, juga dari negara-negara lain. Kau berkati juga Tuhan, untuk Indonesia Tuhan, yang mungkin teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam. Kau berkati mereka, Kau berikan mereka kesabaran Tuhan menghadapinya. Kau tolong mereka juga Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Terus berikan mereka Roh Kudus, kesehatan, jauhkan mereka dari mara bahaya. Kau berkati juga Tuhan untuk mungkin sekarang ini banyak para dokter yang sedang kesulitan dalam menghadapi pasien COVID-19. Kau berkati mereka, berikan mereka roh kesabaran, berikan mereka juga Tuhan Roh Kudus, supaya mereka bisa sabar untuk menghadapi bencana yang Kau beri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan berdoa untuk gereja-gereja dan gembala-gembala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di hari ini Tuhan Yesus, aku ingin berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan supaya lebih banyak lagi gereja-gereja yang mengundang jemaat-jemaat untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya mereka menjadi generasi Yeremia Tuhan Yesus. Takut mati-matian Engkau Tuhan.
Berdoa lebih rajin lagi Tuhan Yesus. Memberitakan Injil Tuhan untuk semua orang Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan untuk Opa Niko Tuhan Yesus, Gembala Rayon, Pak James, dan Gembala GBI Blok M, Opa Edi Tuhan. Tuhan jagai, sertai Tuhan. Berikan mereka panjang umur, sehat selalu Tuhan. Berkati juga mereka agar bisa mengurus gereja dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Tuhan curahkan Roh Kudus atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar mereka bisa Tuhan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, berbahasa roh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu ku berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk generasi-generasi Yeremia ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk generasi Yeremia agar cinta Tuhan tidak kompromi dengan dosa dan bisa menangkan banyak jiwa ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar generasi Yeremia bisa menjadi pengikut Yesus yang baik ya Tuhan, dan bisa mengalahkan musuh nanti ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar generasi-generasi Yeremia bisa selalu bersama Yesus dan tidak terkena godaan setan ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar generasi Yeremia tidak pernah terkena godaan setan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik yang dikasihi Tuhan, mami papi sekalian, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, biarlah kita terima doa berkat ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertaimu, menolongmu, menghiburmu, menuntunmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.